Manga Boruto The Blue Vortex untuk chapter yang pertama bagian yang kedua. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, diperlihatkan di sana ada Himawari, Chocho, Shikadai, dan juga Inojin. Nah, setelah time skip ini bukan hanya Boruto, Sarada, Kawaki, serta Mitsuki yang telah berubah, tetapi bahkan teman-temannya pun juga mengalami perubahan dari segi penampilan. Tapi satu hal yang disayangkan, ternyata Chocho masih gendut seperti biasanya. Diperlihatkan pada panel ini, Himawari dan juga Chocho sedang sparring dan latihan. Anak perempuan Uzumaki itu langsung saja melancarkan serangan tendangan ke arah Chocho, namun Chocho berhasil menangkisnya. Disusul, Himawari mengeluarkan beberapa shuriken, namun mampu dihindari dengan mudah. Chocho kemudian balik melancarkan serangan tangan raksasanya, sampai pada akhirnya Himawari pun terperangkap dan kalah. Setelah itu Inojin dan juga Shikadai datang. Mereka berkata kepada Himawari bahwa lompatan yang bagus, pergerakanmu juga sedikit menjadi lebih tajam dan juga lincah. Kau benar-benar adik Kawaki. Setelah itu Inojin bertanya, tapi Himawari, mengapa kau tiba-tiba mendadak untuk latihan? Apakah kau berniat untuk menjadi jauh lebih kuat? Himawari berkata, bahkan lebih dari itu. Kau tahu, aku ingin menyelamatkan semua orang yang ada di desa dan aku juga ingin menyelamatkan Boruto. Mendengarkan hal itu, Shikadai dan juga Inojin pun sangat heran. Mereka berkata, apa yang kau katakan, Himawari? Chocho pun juga mengatakan padanya agar Himawari tidak bercanda. Himawari lantas berkata bahwa maaf, mungkin ini sedikit mengejutkan kalian, tetapi aku tidak mampu menjelaskannya dan gambaran yang berada di pikiranku sangat berbeda dari apa yang kalian lihat. Shikadai berkata, dia telah membunuh ayahmu, apakah kau tidak mengerti? Namun Himawari kembali berkata bahwa aku berpikir itu adalah sebuah kesalahan. Dia adalah satu-satunya orang yang selalu melindungi ayahku dengan menggunakan hidupnya sendiri. Orang sepertinya tidak akan mungkin membunuh ayahku. Pasti ada alasan di balik itu semua. Dikarenakan itulah sekarang Boruto dalam masalah dan juga sekarang aku bisa merasakan mungkin ayahku berada di tempat yang sangat jauh. Scene kembali berpindah di lokasi Kawaki dan juga tim sensorik desa Konoha. Kawaki mengaktifkan kekuatan mata kirinya dan menyusutkan tanda cakar yang dimiliki oleh Code. Para shinobi Konoha itu mengatakan bahwa itu adalah tanda cakar yang terakhir yang kami temui di daerah ini. Tapi Code bodoh itu, mengapa dia tidak menyerang jika memang dia datang dan sudah sangat dekat dengan kita? Di sisi lain, aku pernah mendengar dia juga memiliki bala tentara. Bukankah dia memiliki dendam terhadap Boruto? Daripada menargetkan desa Konoha, kenapa dia tidak menargetkan Boruto terlebih dahulu? Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa apakah mungkin karena Boruto telah meninggalkan desa ini, maka kita lolos dari ancaman Code. Shinobi yang satunya kembali mengatakan itu mungkin benar, dan aku sangat berharap mereka berdua bisa saling menghancurkan satu sama lain. Tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Kawaki langsung menarik leher baju salah seorang dari mereka dan mengatakan bahwa tanda cakar Code ada di lehermu. Sebelum pada akhirnya Kawaki kemudian menghilangkannya menggunakan kekuatan mata kirinya. Para shinobi Konoha itu benar-benar tidak menyadari di mana dan kapankah dia mendapatkan tanda cakar tersebut. Singkat cerita, setelah mendapatkan kabar bahwa Code telah menaruh cakarnya lagi di bagian desa Konoha, maka Shikamaru kemudian berkata bahwa apakah masih ada informasi lain yang kau dapatkan, Kawaki? Kawaki menjawab bahwa aku akan menyelidiki mereka sekarang. Tempatkan saja tim sensorik di berbagai tempat untuk mendeteksi tanda cakar Code, dan jika aku menemukannya lagi, maka aku akan segera menghancurkannya. Setelah itu panel kemudian berfokus di dalam desa Konoha. Diperlihatkan dua orang saling berbicara satu sama lain, namun tampak salah seorang dari mereka mulai merasakan ada sesuatu yang salah di bagian leher mereka, dan tiba-tiba saja kejadian aneh pun muncul. Ternyata terdapat bekas tanda cakar Code di bagian leher orang tersebut. Pada akhirnya, pasukan pecahan ekor 10 yang dimiliki oleh Code pun muncul di dalam desa, dan kejadian itu tentu saja membuat mereka kaget bukan kepalang. Namun dikarenakan pendeteksian di dalam desa Konoha sangat sensitif, maka tim sensorik langsung menemukan respon cakra yang aneh tepat di bagian pertengahan desa. Pasukan ekor 10 yang dimiliki oleh Code langsung saja menyerang warga desa dan melancarkan serangan sampai membuat mereka terluka parah. Oleh karena itulah keadaan semakin panik dan tidak terkendali, semua orang berlarian ke sana kemari dikarenakan ketakutan. Informasi itu juga akhirnya sampai ke telinga Shikamaru dan juga Konohamaru. Oleh karena itulah sebagai pengganti atau ajudan Hokage, Shikamaru kemudian menyuruh Konohamaru untuk mengevakuasi seluruh warga dan untuk orang yang telah terluka agar segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Shikamaru lantas berkata, mengapa Code malah menyerang di saat seperti ini?
Kembali ke lokasi kekacauan, diperlihatkan setelah menyerbu warga sipil, salah seorang wanita kemudian tersungkur di tanah tak berdaya. Selain ketakutan, dia juga merinding ketika melihat makhluk mengerikan yang ada di hadapannya. Namun tepat setelah pasukan KOT itu ingin melancarkan serangan, dengan cepat Kawaki muncul dan menghantam makhluk tersebut. Kawaki lantas berkata bahwa cepat pergi dari sini dan ikuti perintah dari para shinobi. Semua orang berlarian ke sana kemari dan keributan terus menggelegar di tengah desa Konoha. Kepanikan juga semakin tidak terkendali. Setelah itu Sarada juga datang dengan cepat untuk membantu pertahanan dan melancarkan serangan tendangan ke arah pasukan KOT. Sarada lantas berkata makhluk ini memiliki tanda cakar KOT. Sebenarnya dari mana mereka berasal? Diperlihatkan pada panel ini makhluk tersebut memiliki bekas tanda cakar KOT di bagian kepala, dan pada saat yang bersamaan, satu persatu makhluk pecahan ekor 10 itu pun keluar dari bekas tanda cakar tersebut. Bukan hanya satu, tetapi ada bahkan 3-4 pasukan. Sarada berkata mereka sepertinya saling terhubung satu sama lain dan bisa berpindah dengan tanda cakar yang berada di tubuh mereka. Tepat setelah itu akhirnya perkiraan Sarada pun benar, di bagian punggung makhluk itu diperlihatkan KOT akhirnya tidak bersembunyi lagi dan langsung saja menampakkan wujudnya di desa Konoha. KOT lantas berkata, hari yang bagus Uchiha Sarada. Sarada lantas bertanya, apa tujuanmu datang ke sini? KOT menjawab, aku datang untuk mencari Boruto. Sarada lantas berkata bahwa dia tidak ada di sini, dia telah pergi meninggalkan desa ini 3 tahun yang lalu. KOT berkata, aku juga tahu tentang itu dan bahkan aku telah mengejarnya selama 2 tahun terakhir ini dan itu membuatku lelah untuk mencarinya. Sarada berkata lagi, aku bilang dia tidak ada di desa, carilah di tempat lain. KOT berkata, maaf, tampaknya aku telah menggunakan kata yang salah, biarkan aku mengulanginya sekali lagi. Sebenarnya aku sudah memutuskan untuk berhenti mencarinya di tempat lain. Itulah mengapa aku datang ke desa Konoha untuk memancingnya agar dia datang ke sini, agar dia mengunjungi teman-temannya. Setelah Sarada mulai terkepung dan tampaknya mulai terdesak dengan situasi tersebut, maka tiba-tiba saja Boruto datang dengan gagah berani dan langsung saja mengadakan kakinya tepat ke arah wajah KOT untuk menginjaknya. Sarada tentu saja kaget melihat Boruto. Boruto lantas berkata bahwa kau selalu memiliki ide yang menjijikan, itulah mengapa wanita tidak ingin dekat denganmu. Merasa bahwa dirinya telah diperlakukan dengan hina, maka KOT langsung saja melancarkan serangan cakar ke arah Boruto, tetapi Boruto mampu menghindarinya dengan mudah. Kedatangan Boruto ke desa Konoha tentu saja mampu sekali lagi dirasakan oleh tim sensorik yang menyebar di sekitaran desa tersebut. Mereka lantas mengatakan tidak salah lagi data ini cocok dengan cakra Boruto. Eida masih berdiam diri dengan santuy, sementara Sumire tidak bisa menahan rasa di hatinya saat mendengarkan kabar bahwa Boruto benar-benar telah kembali lagi. Shikamaru berkata bahwa dengarkan, kalian harus memprioritaskan untuk menghilangkan seluruh bekas tanda cakar KOT. Di sisi lain, kita juga harus memperhatikan pergerakan Boruto, apa tujuan dan niatnya datang ke desa ini. Setelah kemunculan Boruto, maka Kawaki kemudian mengatakan padanya bahwa akhirnya kau muncul juga Boruto. Chapter ini ditutup di mana diperlihatkan Boruto, Kawaki dan juga KOT saling bertatapan satu sama lain, dan mungkinkah ada kejutan lain yang akan muncul di chapter bagian keduanya nanti? Kita nantikan saja. Seperti itulah pembahasan komik Boruto 2 Blue Vortex untuk chapter pertamanya dan bagian keduanya. Kita akan lanjutkan lagi di next pembahasan.